yang banyak diadukan, diduga melakukan maladministrasi itu kalau di ranking siapa saja, Yang masih tinggi itu di bidang pelayanan administrasi pertanahan atau di BPR, ATR BPR. ATR BPR maksudnya itu orang mengadu karena pelayanan terhadap di bidang dokumentasi dokumen pertanahan, administrasi ya? pertanahan. Administrasi pertanahan. Pak Najih, terkait dengan pemilu 2024, apakah ORI punya peran, Pak, di dalam konteks pengawasan pelayanan publik dan administrasi? Ya, apakah ORI involve atau ada kaitan dengan pemilu 2024 mulai dari persiapan sampai nanti ini? Kalau digunakan definisi mengenai pelayanan publik, bahwa terhadap penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa, dan administrasi, yang itu berdasar undang-undang, maka penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan produknya adalah pelayanan publik, itu menjadi bisa diawasi oleh Ombudsman. Jadi masih linear ya, masih linear. Masuk ya, Pak. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya mendapatkan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Muhammad Najih. Lengkapnya Dr. Muhammad Najih. Beliau adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Orang sering menyingkatnya dengan ORI. Saya mau menyapa beliau dulu ini. Assalamualaikum, Pak Najih. Waalaikumsalam, Mas Mahendra. Luar biasa. Sehat, Pak. Pak Najih. Pak Najih, tentu orang kepingin tahu ini bahwa lembaga ombudsman ini sudah lama, ya. Tetapi orang kepingin tahu sebenarnya apa sih tugas dari lembaga ombudsman Republik Indonesia ini, ya, terutama di dalam mengawasi pelayanan publik, lembaga negara, lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, atau lembaga-lembaga lain yang mendapatkan pendanaan dari negara. Silakan, Pak Najih. Terima kasih, Pak Mahendra. Jadi memang Ombudsman ini sebagai lembaga negara yang berdiri di era reformasi, dibentuk atas dasar gagasan bahwa negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi, tidak semata-mata karena KPK-nya bagus atau komisi pemberantasan korupsinya bagus, tetapi juga karena adanya lembaga ombudsman, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk menerima penyelesaian pengaduan masyarakat. Nah, kewenangan yang diberikan kepada ombudsman adalah ketika masyarakat itu melapor, maka kita akan mengidentifikasi apakah laporan itu betul-betul berkenaan dengan pelayanan publik. Yang kedua, apakah pelapor betul-betul mengalami kerugian terhadap adanya pelayanan publik yang tidak baik, atau yang kita sebut dengan terjadinya maladministrasi. Maladministrasi, ya. Jadi masyarakat selalu melaporkan itu apabila ada dugaan terjadinya maladministrasi, yaitu perbuatan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu misalnya penundaan berlarut, kemudian imparsialitas di dalam memberi pelayanan misalnya, kemudian berpihak, pelayanan tidak kompeten, kemudian tidak mendirikan pelayanan tepat waktu atau sering kita sebut tadi penundaan berlarut itu, mestinya selesai 1 minggu menjadi dimolor-molorin gitu ya, Pak, ya. Misalnya begitu. Itu yang seringkali dilaporkan kepada ombudsman. Nah, kita kemudian setelah memperoleh laporan masyarakat, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan, karena ombudsman diberi kewenangan memeriksa, mengundang atau memanggil pihak terlapor untuk kita minta keterangan klarifikasinya. Bahkan sangat ekstrimnya kalau ada
pihak terlapor yang tidak mau hadir, ya, setelah dipanggil 3 kali berturut tidak patut, ombudsman bisa menghadirkan secara paksa. Berarti harus menggunakan aparat penegak hukum ketika menghadirkan paksa. Dalam hal ini polisi ya Pak? Polisi ya. Kita pernah melakukan itu di Papua, ketika ada kepala puskesmas tidak mau hadir, ya kita minta bantuan polisi. Jemput paksa ya gitu untuk bisa memberi keterangan pada ombudsman ya. Baik, Pak Najih, itu tadi ruang lingkupnya. Kalau boleh diceritakan selama periode tahun 2021-2002 ini, pengaduan yang masuk berapa banyak itu Pak? Untuk tahun 2022 ini sekarang sudah masuk ke angka 7.000 ya. 7.000 laporan masyarakat. Dari seluruh Indonesia. Indonesia ya. Selain di pusat juga ada di perwakilan-perwakilan yang kita miliki sebanyak 37 perwakilan. Nah, dari ranking itu Pak, yang banyak diduga melakukan maladministrasi itu kalau di ranking siapa saja Pak? Yang masih tinggi itu di bidang pelayanan administrasi pertanahan atau di ATR BPN. Maksudnya itu orang mengadu karena pelayanan terhadap di bidang dokumentasi pertanahan administrasi pertanahan dalam konteks sertifikat ya, atau mungkin pelayanan yang lain ya. Karena kalau yang kebanyak di BPN itu kan sertifikasi pertanahan. Betul. Tentang pengakuan hak atas tanah. Ya. Pengurusan hak atas tanah. Ya. Lalu yang kedua Pak, kalau setelah BPN itu di bidang pemerintahan daerah ya. Dari semua tingkatannya, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota ya, sampai desa. Dan ranking berikutnya Pak? Ranking berikutnya itu adalah kepegawaian dan berikutnya ketenagakerjaan. Itu apa ya? Itu bisa dijelaskan. Ketenagakerjaan, kepegawaian itu gimana itu? Misalnya isu-isu berkaitan dengan pemberian THR, pengangkatan pegawai, seperti perselisihan PHI itu ada yang sampai ke ombudsman ketika proses di tingkat ketenagakerjaan tidak selesai. Jadi ini kita klaster menjadi satu bidang, kepegawaian dan ketenagakerjaan. Lalu yang keempat Pak? Yang keempat di kepolisian. Jadi administrasi pelayanan publik di kepolisian. Misalkan SKCK, kemudian SIM, kemudian STNK, BPKB. Oke. Termasuk juga di dalam sistem peradilan pidana ada sistem criminal justice system. Misalnya ada yang sempat kita menjadi sorotan kita itu tentang penyelesaian perkara yang lama. Tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Ada penetapan tersangka yang jadi ini ada masyarakat lapor, kami ditetapkan tersangka tapi sampai sekarang nggak jelas. Kami ini di SP3 atau di SP3 atau lanjut atau gimana. Kan mereka penting itu status penting. Nah, kemudian menyampaikan jangan sampai ada orang jadi tersangka seumur hidup. Dan selanjutnya Pak, ranking berikutnya setelah kepolisian, kesehatan dan pendidikan. Itu apa yang dimaksud pelayanan kesehatan dan pendidikan? Pelayanan kesehatan ini yang terutama kalau yang di tahun kemarin pandemi COVID ini terutama isu mengenai hak vaksinasi, kemudian mengenai penggunaan PCR swab, gitu, yang ada status di peduli lindungi yang tidak sinkron, sudah dikomplain berkali nggak diperbaiki, kemudian itu diantara karena kan yang kita awasi kan bidang penyelenggaraan pelayanan publiknya gitu ya. Nah, Pak Najih, termasuk pelayanan di rumah sakit ya. Pak Najih, bisa cerita nggak bahwa ORI ini juga melakukan semacam survei gitu ya Pak? Betul. Ya, bisa dicerita Pak, survei apa itu dan kapan itu dilakukan? Jadi ombudsman memang diberi kewenangan yang pertama adalah penyelesaian laporan masyarakat, yang kedua adalah melakukan pencegahan maladministrasi. Pencegahan maladministrasi. Dalam rangka untuk tugas pencegahan ini selain ada kita sebut dengan systemic review kajian terhadap regulasi, kemudian ada analis kebijakan, juga kita lakukan survei kepatuhan. Survei kepatuhan namanya. Survei kepatuhan ini kita sudah lakukan sejak tahun 2014. Itu berkaitan dengan
kepatuhan terhadap standar pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Contohnya misalnya di dalam pusat-pusat pelayanan publik itu harus ada informasi tentang pelayanan, misalnya pusat ini melayani apa saja, standar pelayanan misalnya, kemudian bagaimana sarana untuk orang difabel, orang tidak berkebutuhan khusus istilahnya. Kemudian informasi bahwa pelayanan di sini ini diberi waktu berapa lama sih? Oke. Nah, jadi itu harus terpampang. Di jelas pelayanan itu jelas. Oh, kalau ngurus ini butuh sekian hari. Bahwa akan produk prosesnya seperti apa, syaratnya apa saja, keluarannya kapan, termasuk biaya kan? Ya, termasuk biaya, betul. Ya. Nah, kemudian di sana harus ada maklumat bahwa masyarakat boleh komplain kalau tidak sesuai dengan standar itu, boleh mengajukan keberatan misalnya, dan bahkan sampai kepada ganti rugi atau kompensasi. Nah, itu standar menurut undang-undang. Jadi kita sementara ini masih melihat apakah misalnya ya di pemerintahan daerah itu kan punya TPSP pusat pelayanan terpadu. Nah, apakah terpadu ini kan jenisnya macam-macam, atap one roof system, jadi tempatnya satu atap, tapi di situ masih terpisah-pisah, atau one stop system, misalnya satu pintu dia jalan sendiri sistem itu. Nah, ini yang kebanyakan oleh pemerintah daerah masih beragam, ini belum dipahami secara utuh gitu. Nah, itu juga kita nilai, kita survei apakah standar kepatuhannya terpenuhi apa enggak. Jadi tidak semua pemerintah daerah yang punya TPSP itu pasti dapat baik. Belum tentu ya. Kalau standar kepatuhannya tidak memenuhi syarat. Ya. Pak Najih, bisa diceritakan Kak, dari hasil survei kepatuhan terakhir itu apa fakta yang didapat, Pak? Pertama, survei kepatuhan tahun 2021 ini yang perlu saya sampaikan baru pertama dilakukan secara keseluruhan untuk pemerintahan daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang kita temukan berdasar data itu pemerintahan kabupaten itu masih banyak yang mendapatkan sedang atau standar kuning, lampu kuning ya. Lampu kuning. Juga masih tinggi merahnya gitu. Oh, lampu merahnya yang tidak patuhnya ya. Yang kepatuhannya rendah. Sedangkan yang kepatuhan sedang itu termasuk yang tinggi, sedangkan yang hijau termasuk yang masih sedikit ya. Masih sedikit ya. Nah, Pak, dari catatan itu, apa rekomendasi Bapak kepada pemerintah dalam konteks ini terkait dengan survei itu tadi, kepatuhan itu? Survei ini Pak Mahendra itu kita sampaikan satu persatu tiap daerah. Catatannya ditembuskan disampaikan satu persatu ke tiap daerah, dan itu kita serahkan langsung kepada pimpinannya, kepala daerahnya. Jadi baik itu yang mendapat hijau, kuning maupun merah, apalagi yang merah ya. Dan secara tindak lanjut, kita juga apabila pemerintah daerah ini memerlukan bimbingan ataupun pendampingan, itu Ombudsman juga mempunyai ruang untuk bisa membantu pemerintah daerah yang masih mendapat nilai yang kurang baik. Oke, gitu ya Pak. Sehingga harapannya pada survei kepatuhan berikutnya dan pelayanan publik di daerah itu ada peningkatan. Jadi setelah tahu daerah itu mendapat nilai merah atau kuning, mereka kan kemudian akan bertanya kepada kita, kelemahannya apa, di mana, bagaimana kalau untuk mencapai hijau misalnya. Tapi untuk mencapai nilai tertinggi hijau itu juga tidak serta-merta. Misalnya tahun ini merah, kemudian besok langsung hijau, itu jarang sekali. Pak, ada yang komplain nggak? Misalnya saya ini merah kok disebut hijau, atau saya seharusnya hijau disebut merah. Ada yang komplain di antara kepala daerah? Pasti kepala ada. Daerah pasti komplainnya itu begini, kenapa saya merah ya? Gitu ya. Jadi kalau merah pasti protes mereka. Kenapa saya kok dapat merah gitu? Kalau hijau enggak pasti ya? Enggak. Kadang kalau sempat ya kita guyoni sesuai partainya gitu. Misalnya kebetulan partainya merah, ya kita bilang, nah ini sesuai partai Bapak gitu. Guyonan. Iya, guyonannya seperti itu ya, Pak. Pak, ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ORI juga meneliti atau melakukan sesuatu terhadap proses administrasi penunjukan penjabat kepala daerah. Betul ya. Nah, masalahnya apa sih Pak? Jadi yang
Kalau yang dilihat oleh Ombudsman selalu setiap ada pelaporan masyarakat, itu yang kita lihat pertama kali adalah regulasinya. Nah, regulasinya itu apakah sudah sesuai atau belum? Gitu kan. Nah, dalam konteks penunjukan pejabat daerah itu menurut telaah Ombudsman bahwa ada proses regulasi yang harusnya diperbaiki. Misalnya dalam undang-undang pilkada itu bahwa untuk penunjukan pejabat daerah itu harus bisa diatur dalam regulasi yang tingkatnya peraturan pemerintah. Nah, itu yang kita sudah sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar ini diperbaiki. Nah, selama ini apa regulasinya, dalam bentuk apa? Regulasinya Permendagri saja atau gimana? Iya, dalam kaitan penunjukan ini kan seperti di putusan MK itu kan sudah ada saran supaya dibuat peraturan berkaitan dengan itu. Nah, mengapa ini kita anggap sebagai sesuatu yang masih perlu ada regulasi? Karena ketentuan mengenai pengisian jabatan kepala daerah itu adalah pengisian jabatan yang sifatnya sementara dan jaraknya tidak sampai setahun. Nah, sementara dalam konteks sekarang, peristiwa sekarang ini adalah 2 tahun ya, lebih dari setahun. Artinya bahwa regulasi yang harus dibuat itu seharusnya tidak cukup dengan yang sudah ada. Oke, jadi dilihat dari jangka waktunya ya, Pak. Jangka waktunya. Nah, mengapa ini penting menurut saya? Karena pejabat PLT ya namanya, PLT pejabat kepala daerah ini memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif. Gitu. Kan itu beda dengan misalnya ketika ada PLT karena bupati atau gubernur atau wali kota itu meninggal misalnya, atau mengundurkan diri atau ditangkap karena melakukan tindak pidana misalnya. Itu kan regulasinya ada karena itu relatif misalnya hanya 6 bulan atau maksimal setahun. Tapi peraturan tidak cukup untuk dalam konteks yang sekarang karena melampaui batas yang sewajarnya tadi. Itulah yang disoroti oleh ORI ya. Kita soroti ya. Nah, terkait dengan itu respon dari Kemendagri gimana? Sekarang ini masih dalam tahap yang kita sebut dengan tahap monitoring ya. Monitoring, resolusi dan monitoring. Jadi, terhadap catatan Ombudsman itu sedang dilakukan apa yang kita sebut dengan resolusi monitoring untuk bagaimana agar hal-hal yang belum dipenuhi ini bisa segera dipenuhi dalam waktu 30 sampai 60 hari. Pak Najih, ini tahun lalu juga ORI juga menyorot soal alih status kepegawaian 73 pegawai KPK. Betul ya. Ini apa sebenarnya ya? Menurut Ombudsman itu apa krusial poinnya? Pertama, krusial poin kembali kepada tadi sudah saya sebutkan bahwa Ombudsman cara melihat pertama kali adalah pada sebelum substansi persoalannya adalah regulasinya. Regulasinya. Regulasi atau aturan di dalam proses perubahan dari alih status pegawai tetap KPK menjadi ASN ya. Itu ada regulasi yang dibuat internal sendiri oleh KPK ya, yang tidak tidak sesuai dengan mekanisme. Misalnya belum melibatkan peran serta pegawai secara optimal, tidak menerima masukan secara maksimal dari para pegawai misalnya. Jadi peran serta pegawai di dalam merumuskan regulasi itu dianggap kita menilai itu masih kurang. Terus apa lagi krusial? Yang kedua bahwa penggunaan TWK ya, itu juga ada proses yang kita nilai prosedurnya tidak tepat. Itu yang kemudian kita sebut di sana ada. Yang prosedurnya tidak tepat tuh maksudnya contohnya gimana itu? Jelasnya gimana jelasnya? Begini. Pertanyaan yang mendasar kemudian adalah bahwa standar yang digunakan di dalam menguji TWK ini adalah standar yang ada di bidang kemiliteran. Jadi standar yang dipakai di militer dipakai di KPK. ASN gitu. KPK. Ini kenapa hanya diterapkan di KPK? Misalnya begitu. Mestinya ini kan juga berlaku untuk ASN yang lain misalnya begitu. Itu yang diantara kemarin yang menjadi sorotan kita bahwa
di situ ada pola peralihan yang terutama dalam konteks khusus di KPK ini ada dugaan maladministrasi tadi. Oke. Pak Najih, terkait dengan pemilu 2024, apakah ORI punya peran, Pak, di dalam konteks pengawasan pelayanan publik dan administrasi? Ya, apakah ORI involve atau ada kaitan dengan pemilu 2024 mulai dari persiapan sampai nanti ini? Kalau digunakan definisi mengenai pelayanan publik, bahwa terhadap penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa, dan administrasi, yang itu berdasar undang-undang, maka penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan produknya adalah pelayanan publik, itu menjadi bisa diawasi oleh Ombudsman. Jadi masih linear ya, masih linear. Masuk ya Pak ya. Betul, ya. Nah, kalau Pak Najih membayangkan yang harus diawasi apa konkretnya Pak terkait dengan pelaksanaan contoh misalnya sekarang proses verifikasi partai politik ya. Sudah ada Bawaslu, ya kan? Tapi mungkin jika umpamanya ya Bawaslu tidak, keluhan publik bahwa Bawaslu tidak melakukan pekerjaannya, maka dan sudah dikomplain kan, syaratnya ke Ombudsman itu jika lembaga yang dilaporkan itu sudah dikomplain berkali-kali tidak merespon, maka baru ke Ombudsman. Jadi misalnya dalam konteks ini verifikasi partai politik, misalnya ada partai politik yang merasa cukup secara syarat macam-macam, terus oleh KPU dinyatakan didiskualifikasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian dia kan setelah itu kan komplainnya ke Bawaslu ya kan? Ya. Atau di KPP ya? Ya, di KPP. Bisa jadi. Nah, penyelenggara pemilu ini jika tidak memenuhi layanan-layanan dari masyarakat sesuai dengan standar yang ada, itu Ombudsman bisa masuk di sana. Sebenarnya masuk ya, Pak. Iya. Pak Najih, selama kurang lebih 1 tahun menjadi ketua ORI, apakah Pak Najih pernah menerima tekanan dari manapun lah? Pernah nggak Pak? Ya, kalau tekanan itu relatif ya. Tapi saya merasakan sebagai pimpinan di Ombudsman ini, insya Allah tidak ada lah. Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Seberapa sering rekomendasi Bapak kemudian tidak digubris oleh orang-orang yang memang harusnya melaksanakan atau terkait dengan rekomendasi itu? Iya. Jadi karena Ombudsman itu sebagai magistratur of influence namanya, ya. Lembaga negara yang diberi tugas untuk memperkuat pada rezim pengaruh, untuk mempengaruhi orang supaya mau melakukan perubahan. Ya. Maka kita sesungguhnya sekarang ini mempunyai prinsip bahwa kita tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu adalah mahkotanya Ombudsman. Jadi rekomendasi Ombudsman itu kita sebut sebagai mahkota. Ya. Oleh karena itu maka sekarang ini kita cukup lewat yang kita sebut dengan laporan hasil pemeriksaan dulu. Di dalam laporan hasil pemeriksaan itu apabila ada maladministrasi, maka kita berikan namanya tindakan korektif atau perlakuan saran. Ya. Nah, selama ada tindakan korektif dan perlakuan saran inilah pihak terlapor kita tunggu, kita proses secara aktif bagaimana tentang saran perbaikan yang tindakan korektif yang kita berikan. Ya. Nah, apabila tindakan korektif itu tidak dijalankan dalam waktu yang kita tentukan, ada 30 hari pertama, kemudian 60 hari kedua tidak dilaksanakan, maka baru kita menerbitkan rekomendasi. Ya. Itu rekomendasi itu sangat jarang kita keluarkan. Yang kita keluarkan sekarang itu namanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Laporan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Pak, satu lagi nih terakhir nih Pak. Tentu Bapak sebagai ketua Ombudsman tentu punya akses lah kepada Presiden. Nah, selama ini apakah Bapak merasa mendapatkan, ini ORI maksud saya, support yang cukup dari pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Pak? Saya kira Presiden sebagai kepala negara memiliki respon yang baik ya ketika terhadap surat-surat yang kita sampaikan, maupun ketika kita meminta untuk melakukan audiensi untuk menyampaikan secara langsung berbagai hal yang perlu kita sampaikan. Dan saya kira kita Ombudsman juga sangat respect terhadap langkah-langkah yang diambil Presiden, terutama dalam kasus
TWK misalnya, KPK, TWK ya, itu ombudsman memang memahami bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh ombudsman kepada presiden itu telah dilaksanakan dalam bentuk lain. Nah, kalau menurut saya. Apa itu Pak? Dalam bentuk lain itu apa? Bisa diceritakan? Jadi, kalau rekomendasi kita kan menyatakan bahwa pegawai-pegawai ex KPK itu yang tetap KPK itu mempunyai kualifikasi yang bisa layak untuk diterima menjadi ASN di KPK gitu. Bahwa ada orang-orang yang tidak lolos kemudian ada jalan keluarnya masuk ke Polri gitu ya. Nah, yang lapor kan yang tidak lolos ini. Iya betul. Itu rekomendasi kita kan supaya dijadikan ASN dengan tetap di KPK. Tetapi kan kalau yang saya jalan lain itulah yang diambil langkah entah itu oleh Pak Presiden sendiri atau inisiatif Pak Kapolri. Tapi ada jalan keluar lah. Ada jalan lain itu yang meskipun bukan ASN di KPK tetap saja statusnya ASN. Gitu, ya. Baik, demikian Tribuners ngobrol singkat kita dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Muhammad Najih. Semoga ngobrolan kita ini berguna. Terima kasih Pak Najih atas kehadirannya. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta salam sehat.